Oke. Ya, selamat malam. Selamat bertemu kembali dengan eh, New ACC ya, atau Community of Practice dari KOMI Institute untuk belajar bersama menuju persiapan eh, ujian ACC. Kira-kira begitu ya teman-teman. Terima kasih kehadiran teman-teman. Ini saya sudah mulai membuka ya presentasinya. Bismillah. Kita mulai deh. Oke. Saya nggak bisa lihat ke kolom komentarnya, jadi nanti tolong disampaikan kalau ada teman-teman yang bisa dan berkomentar ya. Nah, community of practice ini akan berlangsung lebih kurang 1,5 jam maksimum, bisa lebih cepat plus minus ya nanti teman-teman ya. Dan ini objektifnya adalah kita bisa mendengarkan sharing dari rekan-rekan yang lebih dahulu mengikuti dan mempersiapkan mendapat kredensial ICC ICF. Nah, kemudian begitu, nanti teman-teman bisa lihat juga sharing baik teknis maupun entusiasme, semangat dan semua yang terkait dengan ujiannya dari terima kasih kesediaannya Coach Hafid dan Coach Desi ya. Nanti di bagian ada bagian dari acara malam ini. Nah, kita akan mulai dari ini. Jadi memang Komi dia dimulai dari seperti kita tahu ada PCC, ACC dan ACTC ya. Dan seperti ini saya ambil dari websitenya berbasis pada quality, program dan people Komi ini. Jadi quality-nya yakin bahwa quality-nya dijaga dan terjamin gitu dengan lecturer dan dengan programnya juga terjamin di akreditasi ICF ya. Dan people. Nah, saya pengen press di area people ini karena people yang dimaksud oleh Kumi dan Coach Heru sering sampaikan adalah kita mendorong untuk terus saling berbagi dan saling bantu sesama sesama alumni, sesama sivitas dan sesama coach gitu ya. Dan itu juga sesuai dengan apa yang kita bisa lihat ya di kompetensi bahwa kita do good ya. Jadi kita pengen more, tidak hanya menghindari keburukan tapi do good more than only good ya. More. Jadi berbuat lebih baik lebih. Dan itu kalau di komik kita bisa lihat eh, sangat diutamakan ya menjadi salah satu pilar dan kita semua diundang ya untuk berperan serta dan berkontribusi teman-teman. Kita akan ada tiga tiga part. Yang pertama bagaimana mendaftar ujiannya, kemudian akan ada diskusi tentang soal ujian dan nanti bagian ya, nanti bagian akhir akan ada tips trik ya, teman-teman. Bagaimana eh, share dari teman-teman yang sudah pernah baru saja selesai melaksanakan ujian SCC, gitu ya. Oke. Eh, eh, ada yang mau disampaikan atau ada mau usulan yang mau ditambahkan dari agendanya? Wah, udah kayak agreement aja saya ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan? Apa kira-kira yang kelewat? Cukup ya. Moga-moga cukup waktunya 1,5 jam ya. Mungkin masing-masing mungkin di bagian akhir nanti lebih kita banyakin karena akan ada tanya jawab dan ada diskusi ya, bagian tips dan trik. Pada saat kita persiapan acara ini, saya udah share juga rekaman dari sesi yang lalu ya teman-teman. Sesi ini juga direkam. Jadi teman-teman kalau melihat rekaman dari sesi yang lalu, 50% sampai 60% materi itu udah ada di situ. Jadi kalau teman-teman udah lihat itu rekamannya dan teman-teman bisa lihat lagi, maka teman-teman akan bisa menangkap lebih kurang 60% dari materi hari ini. Nah, saya akan membawakan daftar ujian dan soal ujian, tapi akan saya membawakannya lebih cepat ya. Nanti kita akan gunakan lebih banyak diskusi di bagian akhir, sharing dari rekan-rekan yang baru lulus, seperti disampaikan Coach Heru, supaya up to date ya, supaya hangat dan supaya kerasa entusiasme dan saling menyemangatinya. Tuh. Itu ya, kita akan cepat masuk ke daftar ujian dan soal ujian. Sebelumnya ini ada part yang ini.
Nanti kalau teman-teman itu lulus akan diumumkan di website ICF ya, diumumkan di website ICF dan akan tampak di situ berapa member ICF yang memiliki akreditasi tertentu, member aktif ya. Seperti terlihat ini ya, yang versi paling baru yang backgroundnya putih itu sekitar sekarang ICF itu member aktifnya sekitar 186. Kalau nggak salah total member di seluruh dunia itu sangat besar ya, ribuan ya. Jadi sangat kecil member ICF di Indonesia itu compare to worldwide ya. Dan memang ada member-member yang tidak memperpanjang, tapi yang aktif tuh yang ini dan teman-teman yang lewat jalur member nanti akan juga mendapatkan benefit-benefit dari menjadi member ICF ya. Begitu. Dan salah satu tipsnya yang segera muncul dari sini, teman-teman, ini nanti akan diumumkan oleh ICF dan kita akan dikolaborate ya dari dengan media sosial kita, terutama Instagram ya. Kalau LinkedIn kan tidak bisa collaborate ya, paling di-mention. Jadi teman-teman sebaiknya juga mulai mempersiapkan media sosial mana yang akan mulai dijadikan platform ya untuk memunculkan dirinya sebagai coach ya, sebagai bagian part dari personal branding. Ada teman-teman yang membuat baru dari IG personalnya, ada yang menggunakan IG yang personal yang lama. Nanti kita bisa muncul di IG kita karena collaborate ya. Jadi pengumuman ini akan memberikan kredibilitas juga, seperti juga di LinkedIn juga akan memberikan kredibilitas lewat badge ya yang dari Credly itu yang diberikan oleh ICF gitu ya teman. Jadi kredibilitasnya itu bisa muncul dari situ dan bisa membuat audiens itu lebih lebih percaya ya, mempunyai keyakinan bahwa memang kita adalah coach yang terakreditasi dari ICF. Begitu ya teman-teman. Dan ini juga to put dia nih mind ya. Jadi nanti teman-teman ini mempersiapkan SCC ya. Nanti akan muncul juga di mukanya di sini. Sambil mulai dipersiapkan juga foto-fotonya gitu ya teman-teman. Mulai dipikirkan seperti apa yang akan Malah ada yang lebih spesifik ya. Misalnya kayak bajunya ini dipertimbangkan juga dengan market yang akan diambil. Misalnya kalau professional coach ya bajunya cenderung pakai jas dan resmi gitu. Kalau life coach mungkin cenderung lebih soft gitu ya. Kalau misalnya lebih ke dan tipe-tipe coaching yang lain yang ingin dijadikan sebagai niche ya nanti akan direpresentasi juga pada saat kita muncul secara visual ya di pengumuman-pengumuman dan di media sosial ini. Itu juga teman-teman bisa pertimbangkan ya. Kalau ada yang ini langsung ya teman-teman bisa langsung jump in ya. Nanti kita bisa langsung tanggapin. Saya akan terus jalan ya sampai kalau ada yang nanggapin. Nah ini juga di di ICF dan di ICF Jakarta Charter Chapter dan juga terutama di KOMI itu sangat mendorong ya para membernya untuk saling mensupport seperti tadi yang part people dari quality program people. Maka seperti saya tadi sampaikan Coach Heru ada community of practice untuk ACC, untuk PCC, juga untuk tim coaching, bahkan untuk renewal ya. Juga ada lagi satu yang unik yang ini lintas kredensial itu adalah peer coaching ya. Peer coaching ini di ada satu platform yang dibuat oleh alumni kita juga. Di platform itu mungkin teman-teman sebagian besar juga udah join, namanya Komecep atau Cep Kome ya. Di situ dikelola oleh member kita batch 13 kalau nggak salah. Kita bisa menemukan siapa saja yang secara sengaja memang mencari jam. Jadi semacam matchmaking gitu ya, tapi di area coaching. Jadi kita bisa cari jamnya yang mana yang cocok, kira-kira apa waktunya mana yang cocok, terus level seperti apa yang kita inginkan, area profesional seperti apa yang kita eh, bisa cari sambil kita mulai building eh, tentu kita berkontribusi untuk building community dan kita building our network juga ya sebagai seorang coach. Gitu. Dan saya sendiri cukup banyak mendapatkan jam dari peer coaching Chatcom ini. Eh,
sangat menghargai ya PES 13 Coach Janto dan teman-teman, Coach Minda, mereka mengorganisir ini sehingga kita bisa manfaatkan bareng-bareng. Nggak ada syarat kok teman-teman, tinggal masuk saja. Linknya ada di description di dalam grup New ACC ya teman-teman bisa lihat dan bisa join di situ untuk ke Cipcom ini. Saya sangat rekomendasikan ya. Dan saya dapat banyak experience menarik dari sesama coach ya. Terus itu kita akan masuk ke part yang daftar ujian ya teman-teman. Nanti akan dijelaskan juga oleh Coach Desi yang bagian daftar ujiannya dan Coach Hafid. Tapi secara umum itu syaratnya tiga. Ini tentu syarat yang kalau kata Coach Heru itu syarat jalan tol ya. Karena jalannya untuk menuju ISIS itu tidak hanya satu jalan ya. Dan pendidikan untuk menuju ISIS itu juga berbagai macam versi kalau lihat ke belakang ya, waktu ke belakang tidak hanya yang baru lulus saja yang mengejar ISIS ya. Yang tidak hanya yang baru lulus level 1 yang mengejar ISIS. Tapi di diskusi kali ini kita berfokus pada rekan-rekan yang lulus level 1 lewat jalur level 1 ya. Jadi level 1 itu sudah di dalamnya termasuk uh, coaching, mentor coaching ya. Walaupun kita harus mengumpulkan sendiri 100 jamnya. Yaitu salah satunya dengan peer coaching tadi ya. Terus tentu kita register. Setelah dekat-dekat atau mencapai 100 jam, kita register. Cara registernya di dalam online ya lewat website ISIS. Nah, tandanya kalau lulus level 1 apa? Ya dapat sertifikat seperti yang kanan bawah itu ya. Dan sertifikat ini pada saat kita mendaftarkan ICC, dia perlu diupload teman-teman. Dan itu yang akan menjadi syarat yang level 1 sertifikat itu akan langsung hilang ya. Semua peer coaching akan dianggap selesai pada saat kita bisa memunculkan dan mengupload level 1 sertifikat ini. Itu ya. Nah, ini salah satu rekan saya di batch 9, Coach Reni. Beliau paling cepat di batch kami mencapai ACC dan dia mulai perjalanan dari Juli 2023 sampai mendapatkan di Desember 2024 ya. Jadi begitu. Saya lihat kalau gejalanya yang sekarang ada yang jauh lebih cepat ya di batch 15, 14. Jadi tambah cepat tentu tambah banyak kita bisa dapatkan informasi-informasi ini. Dulu tidak semudah ini dan tidak sebanyak ini informasinya. Jadi ada 3 S kalau menurut Coach Reni ya beliau membuat modelingnya. Yang pertama eligible, enroll, kemudian exam. Ya. Ya, eligible-nya education, ada mentor coaching dan coaching experience 100 jam. Enroll-nya ya kita daftar, bikin SE account, kemudian isi form aplikasi terus mendaftar. Mendaftarnya bisa pakai 2 jalan ya, kita menjadi member ICF atau non-member. Terus exams-nya ya, exams-nya, schedule-nya setelah kita submission ini dianggap di-review sama dia selama 4 minggu ya. Kemudian kita akan dapat email untuk dapat approval review gitu. Kemudian dari situ kita akan bisa mulai scheduling. Nah, kalau nggak salah batasnya 60 hari ini scheduling. Sampai examnya muncul ya. Terjadi dan eh, eh, ya kayak kayak masuk ATM gitu teman-teman. Begitu kita exam, kalau exam di test center ya, exam jam 9 keluar jam 12 gitu. Kita keluar ambil lagi KTP kita, langsung dikasih kertas isinya pas non lepas gitu. Kira-kira begitu. Jadi langsung kita dapatkan hari itu juga. Jadi secara umum ada 3 ya teman-teman. Kita buktikan bahwa kita eligible, salah satunya dengan level 1 dan 100 jam. Kita kemudian enroll ya untuk sampai itu ujungnya adalah di-review dan mendapatkan email ya bahwa kita bisa menjalankan exams-nya, kemudian baru tuh schedulingnya. Di enroll ini termasuk pembayaran ya teman-teman. Pembayaran ini dilakukan online melewati website ICF. Saya akan cepat ya nanti lebih detail di belakang. Ini sebagai gambaran member dan non-member. Membernya itu membershipnya itu 270 US dollar. Dan kalau level 1 menggunakan jalur level 1 maka kita member price untuk ujiannya itu 175. Tapi tanpa menjadi member kita juga bisa ujian. Tapi ujiannya harganya 325. Seolah-olah 325 lebih mahal ya, tapi sebenarnya kalau 175 ditambah 270 itu 440 lebih. Jadi lebih mahal sebenarnya.
Cuman selama setahun pertama akan mendapatkan benefit-benefit menjadi member ICF ya. Di antaranya termasuk aktivitas di websitenya yang sangat banyak sekali ya, webinar hampir tiap malam ada, dan kita bisa melihat recording ke belakangnya hampir tiap topik sampai ke topik-topik yang kecil ada. Itu kemudian juga kita bisa ikut di kegiatan-kegiatan dari ICF Jakarta Charter Chapter ya, kalau yang paling dekat dari area yang saya tinggal gitu ya. Sampai sekarang di Indonesia baru ada Jakarta ya, mungkin nggak tahu berikutnya akan menyusul di kota yang lain. Gitu teman-teman. Jadi bisa lewat jalur member, termasuk membeli semua benefit menjadi member, atau lewat jalur non-member dengan tidak mendapat benefit tapi sekitar 100 plus US dollar lebih murah ya. Kalau saya sendiri lewat jalur member karena salah satu keuntungannya adalah mendapatkan networkingnya ya teman-teman. Kita punya kesempatan untuk networking, activity-activity ICF Jakarta, dan kita bisa tidak hanya bertemu dengan alumni Kome, tapi bertemu dengan alumni dari sekolah coaching yang lain, bisa berinteraksi dan merasakan ya perbedaan atau kesamaannya dan interaksi positifnya ya sesama member ICF dari berbagai macam coaching school, termasuk Kome di dalamnya. Itu teman-teman ya. Oh, nah sebelum kita akan masuk ke soal ujian ya berikutnya. Wis jam berapa ini? Oh, udah 20 menit ya. Coba kita cepat dulu. Nah, soal ujiannya dibagi tiga menurut website ICF yang terakhir, saya lihat minggu lalu adalah ada tiga. 30% coaching ethics, 30% definitions and boundary of coaching, dan 40% kompetensi ya, sama teknik ya. Kalau kita lihat ini seolah-olah kompetensi besar sekali ya nilainya ya. Memang iya 40% dari seluruh soal. Cuma sebenarnya kalau nomor satu dan nomor dua ditambahkan, itu 60% dan itu besar, teman-teman. Nah, dari dari pengalaman rekan-rekan yang lain, rekan-rekan yang tidak yang tidak berhasil lulus ujian, itu akan ketahuan di part mana dia kok dia lag ya. Apakah di kompeten ethics atau boundaries atau kompetensi. Jadi pada saat kita not pass itu akan kelihatan ditunjukkan sama dia. Di area ini Anda masih kurang. Jadi di situ menunjukkan juga kalau dia mungkin secara terpisah ingin kita capable di tiga area ini, bukan hanya totalnya yang dia lihat ya. Dia kayaknya ada begitunya. Karena pada saat kita mendapatkan feedback tidak lulus itu ada, kok bukan kita ya. Pada saat rekan-rekan mendapatkan feedback yang tidak lulus itu ada di sebelah mana Anda mesti improve ya. Dan dari saya banyak dengar memang tidak ini bukan bukan kepastian, saya tidak punya data eksaknya karena hanya dari ngobrol-ngobrol itu, tapi saya banyak sekali mendengar bagian pertama dan kedua yang lebih banyak gagal. Karena mungkin pada saat kita, dugaan saya, pada saat kita belajar menjadi seorang coach di level satu, kita belajar untuk bisa menjalankan sesi coaching dengan proper selama 30 menit, menggunakan kode etik ICF, tapi jadi part teknisnya cukup besar ya supaya coachingnya berjalan. Tapi yang part ethics dan boundaries ini, boundaries juga bagian dari ethics ya teman-teman. Itu mesti belajar sendiri mandiri ya. Jadi itu yang kadang-kadang mempersulit ya kita untuk pada saat persiapan. Kalau kita lihat kontennya, ya kompetensi ini ya yang 8 kompetensi itu yang dibicarakan dari awal sekolah level satu ya. Nah, kalau ethics nih ada dia model-model yang ethics itu kan sebenarnya dia rambu-rambu perilaku ya. Mereka mau meyakinkan bahwa setelah saya kasih kamu kredensial, kamu berperilaku seperti yang kami inginkan gitu. Dan itu tidak selalu bukan yang sering yang kita kesulitan adalah membasiskan pilihan pada part satu dan 2 dengan pengalaman. Padahal itu harusnya membasiskan dari rambu.
gitu. Jadi bisa saja kita ini yang pengalaman satu pengalaman works ya menurut kita dan dari pengalaman kita bilang begitu. Tapi ICF tuh punya Anda kalau mau jadi coach ICF caranya begini. Jadi itu sangat rigid ya teman-teman. Dan itu kita disuruh tahu ya misalnya kayak konflik of interest itu seperti apa itu sering menjadi bingung gitu. Ini konflik of interest apa enggak? Yang benar gimana gitu. Dilema-dilemanya itu sering menyulitkan kita pada saat kita membaca dan mengambil pilihan-pilihan dari walaupun pilihan berganda ya kita pada saat ujian ACC. Ya. Terus misalnya kayak yang definition of coaching ini, bagaimana kita bisa dilema-dilemanya misalnya kayak ini sebenarnya saya selain coach saya juga punya profesi yang lain, terapi, konseling, mentoring, consulting gitu ya. Bagaimana bisa menjaga boundariesnya dan secara teknis itu melakukannya bagaimana. Pada saat dia menjadi kasus-kasus, pilihan-pilihan dia tampak rumit dan tampak sama semua ya. Itu yang sulit untuk diambil kalau kita tidak mempelajari ethics dokumen dari ICF. Nah, yang pertama kedua ini ethics dokumen ya basisnya. Kalau yang ketiga ini basisnya ada di competencies dokumen ya dari ICF. Yang PDF-nya kita semua bisa download baik member ataupun non-member ya. Nah, ini ujiannya ya, nanti akan lebih dijelaskan oleh Coach Desi dan Coach Aki. Tapi intinya adalah karena kita non-English speaking countries, kita dapat tambahan. Dan tambahan itu sudah masuk di dalamnya ya. Jadi 39 menit ini tidak berlaku untuk kita di Indonesia, kita lebih panjang. Dan tambahannya itu sekitar 30 menit dibagi merata gitu. Mungkin 15-15, kira-kira begitu ya. Ada keberpihakan pada non-English speaking. Nah, ini beberapa contoh soalnya to give you heads up ya. Misalnya kayak kira-kira kayak gini nih soalnya. Ini soalnya diambil dari ini soalnya sebenarnya ada di public domain ya teman-teman. Ada 10 soal yang dicontohkan diberikan contohnya oleh ICF dan dicantumkan di websitenya. Kita semua bisa lihat 10 soal ini. Nah, ya soalnya seperti gini, respecting misalnya nomor 8 ya. Perception of the critical element of coaching competencies. Respecting client itu masuk yang mana? Apakah cultivate trust and safety, apa listen actively, apa facilities client growth? Yang model begini dia soalnya. Unless kita mengerti definisi atau kita pernah membaca diskusi-diskusi yang terkait dengan kompetensi itu secara lebih dalam, kita akan kesulitan ya. Kalau berdasarkan ikatan saja pasti kesulitan. Jadi membutuhkan eh, belajar yang spesifik ya, pendalaman yang khusus pada dokumen-dokumen standar ICF ya. Kayak ini kan jawabannya benar semua, semuanya itu ya kompetensi, tapi ini yang mana? The problem itu begitu. Dan soal-soal seperti ini akan sering banget muncul ya. Ya jawabannya benar semua, kita sampai bingung yang mana yang mau dibenar. Kayaknya semua oke gitu. Nah, yang ini respecting client perception, nah itu kuncinya kan ada di situ ya. Respecting client itu ada di mana? Apa di listen actively atau kadang-kadang jawabannya juga tidak semuanya perfect ya, tapi yang paling benar di antara yang dipilihkan. Nah, itu juga susah ya. Kadang-kadang jarang jawaban yang diberikan itu tidak perfect answer, tapi kita harus memilih yang paling dekat dengan respecting client perception kalau dalam hal ini, yaitu yang part A gitu kira-kira teman. Cultivate trust and safety. Jadi hal-hal seperti ini yang akan dihadapi pada saat ujian ya. Nanti Coach Hafid dan Coach Desi bisa menceritakan lebih dalamnya. Itu teman-teman sampai di situ, tahu-tahu udah sampai tips dan trik aja. Kita akan masuk ke sharing dari session dari Coach Hafid dan Coach Desi. Tapi sebelum sharing session mungkin ada eh, feedback atau ada teman-teman silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan atau ada input silakan teman-teman. Apa saja? Coach Harbas.
Selamat malam, Selamat malam. Panggilnya Kak siapa ya? Kak Feni. Penny. Feni Ya, ya, silakan Kak Feni. thank you banget atas waktunya. Coach, saya cuma mau nanya begini, ketika kita menerima hasil dari ACC, apakah kita tahu nilai kita atau hanya berupa pass or not pass gitu? Tahu Itu nilainya, aja, Coach. disebutkan. Oh, tahu ya? Ya, Oh, oke. Dan ya. berapa itu batas nilai yang lulus? Jadi nilainya itu 200 sampai 600 ya range-nya, tapi kita lulus di 460 if not mistaken ya. Saya agak not sure ya angkanya untuk SCC. Tapi sekitar Betul, 460. Coach, betul. Betul Testing ya? skornya Ya, 460, betul. ya, ya, terkonfirmasi oleh Coach Desi ya. 460. Jadi kita bisa lihat 4, skornya langsung ya, betul. oh oke. 460 dari 600 ya? Betul. Ya. Ya. Dan dari informasi yang kita terima tidak ada nilai hukuman ya. Maksudnya kalau jawaban kita salah, nilai jadi minus itu kita tidak dengar itu terjadi ya. Jadi ya eh, sebaiknya dijawab itu tipsnya teman-teman. Oke, Terima Coach. Terima terima kasih. kasih Coach Feni pertanyaannya. Mungkin ada rekan yang lain sebelum kita masuk ke sharing yang lebih panjang dan lebih menarik ini dari Coach Avi dan Coach Desi. Yang sering saya banyak pertanyaan adalah mendingan mana Coach? Jadi member apa enggak? It depends ya. Dan setelah SEC teman-teman mau mau menjadikan SEC sebagai apa? Jika ingin menjadikan SEC sebagai pegangan untuk jadi eh, apa coaching menjadi lebih besar porsinya dalam karir teman-teman berikutnya, lebih baik jadi member kalau in my opinion ya. Nah, jadi dari situ juga kita bisa dapatkan sharing-sharingnya yang sangat banyak ya. Dan acara-acaranya juga selalu ada sharing session setiap bulan dari Jakarta Charter Chapter. Kalau kita bukan anggota, kita perlu membayar. Pada saat mereka bikin acara juga untuk member, harganya berbeda. Lebih kurang ada dua acara besar yang dilakukan setiap tahun ya oleh Jakarta Chapter. Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan atau input lain ya teman-teman? Biasanya pertanyaan lagi itu mendingan ujian di rumah atau ujian di tempat. Nah, nanti itu sharing dengan Coach Hafid dan Coach Desi akan sangat membantu ya. Yang saya alami sih ujian di test center karena saya agak gaptek ya dan kesulitan untuk menjaga emosi pada saat terkait dengan ujian di rumah. Cuman untuk teman-teman yang letaknya dari test center cukup jauh, misalnya kalau Jakarta Bandung ada kan ya, Surabaya setahu ya juga ada. Tapi kalau di Bali itu kan kesulitan. Nah itu mesti kadang-kadang mereka terpaksa ambil online ya, daripada mereka atau mereka terbang untuk ujian ya, menuju kota terdekat yang ada apa test centernya. Itu ya teman-teman. Itu ya. Kita langsung saja lanjutkan ya teman-teman ke Coach Hafid. Silakan Coach Hafid. The floor is yours. Eh, Coach Hafid bisa ceritakan seperti apa learning dan reflectionnya dari ujiannya. Silakan Coach Hafid. Ya, selamat malam semuanya. Selamat Em, malam ya. jadi pengalaman saya kemarin eh, persiapan untuk belajar sampai dengan exam cukup ketat, tidak banyak waktu. Waktu itu saya ngejar Desember harus ujian karena kalau nggak salah dibilang wah tahun ini tahun 2026 bisa ada banyak perubahan gitu. Hmm, Makanya saya ngejar hmm, ya Desember 2026 kemarin. Nah, saya coba cari bahan-bahan udah dapat semua, tapi saya merasa rasanya perlu latihan. hmm, Jadi itu mock up test. hmm, Nah, sehingga saya banyak mencari di website apa sih yang kira-kira bisa membantu saya untuk belajar uh, lewat mock up test itu ya. Karena kita bisa uh, mengetahui
belajar dari teks-textbooknya itu seperti ethics, Hmm. apa, coaching competency dan sebagainya. Tapi penerapan itu yang sulit kalau udah di di tes ya. Berbeda sekali. Tadi Coach Harba sudah bilang tipis-tipis gitu ya jawabannya. Nah, sehingga saya mendapatkan satu website yang mungkin akan saya bisa share, yaitu namanya, bentar, eh, namanya expertcoach.co. Jadi di browse saja di internet ya, expertcoach.co. Itu berbayar. Kalau terakhir saya lihat angkanya itu $120 kurang lebih ya. Berlaku untuk 2 bulan dan itu memberikan banyak bahan, eh, termasuk juga tips-tips, terus kemudian juga flashcard sehingga kita bisa berulang tiap hari, bisa berlatih terus ya, berlatih terus, dan kemudian juga memberikan mock-up test, eh, 3 kali 60 soal. Jadi seperti menghadapi 3 kali ujian. Waktu saya kalau nggak salah baru 2 kali ya. Terakhir saya lihat tuh ada 3 kali 60 question yang menurut saya sangat berharga sekali kalau kita latihan lewat tes itu. Ya, jadi yang saya lihat memang praktis tes mock up tes ini biasanya saya lakukan dekat-dekat menjelang ujian. Tapi selama itu banyak exam tips dan flashcard, quiz yang kita bisa lakukan setiap hari. Kita bisa masuk quiz itu banyak sekali, dan banyak kita dapatkan, bisa mengingat apa yang kita pelajari di sana secara praktis. Ya. Hmm. Jadi itu mungkin yang berharga yang saya bisa share, untuk bisa dicoba untuk membantu memperlancar pelajaran, persiapan untuk tesnya. Begitu, Oke, Coach Harbas. oke, thank you Coach Hafid. Menarik ini menggunakan mockup test ya. Dan ini mockup testnya eh, di pihak ketiga ya, maksudnya bukan di dalam ICF ya, expert coach ya, .co ya, betul ya Coach Hafid? Iya, jadi ini independen ya, dia independen. Independen, ya, 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 ya. Menarik, Hmm. menarik. Tapi semuanya berarti komunikasinya in English ya, tentunya semua tes-tesnya langsung in English ya. English ya Ya, semuanya. ya, 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 ya. Ya. Ah, eh, 120 USD untuk 2 bulan tadi betul ya, Coach Hafid sampaikan ya. Berarti Iya, 2 bulan. Ya, secara praktis 2 bulan sebelum ujian kita ambil paket ini, gitu kira-kira ya. ya, Hmm, ya, hmm, betul, betul. hmm, hmm. Ya, kalau nggak salah kemarin saya hanya punya waktu kurang lebih 2 minggu, makanya saya kebut Ya, dengan expert.co ini, ya. expert coach. Ya, thank you. Jadi teman-teman, pada saat kita sudah, kan tadi ada 3 tahap ya, 3S ya. Pada saat kita sudah mendapat email dari ICF bahwa kita eligible untuk membuat schedule, nah itu waktunya 60 hari teman-teman, sampai schedule terakhir bisa kita pilih. Jadi mungkin timing yang cocok di situ kalau mempertimbangkan menggunakan tips dari Coach Hafid. Thank you Coach Hafid. Uh, Ya, Tip yang lain dari Coach Hafid ini ngambil di test center ya atau di rumah Coach Hafid? center, dia tes center ya. Test center ya. Ya. Ya, thank you. Ada pertanyaan mungkin teman-teman buat Coach Hafid, silakan. Selamat malam, Coach Hafid. Selamat malam, Um, silakan. Monggo. Ya, dengan Fanny lagi saya tanya sedikit ya, Oke. Coach Hafid ya. Coach, tadi katanya kan eh tesnya itu di test center ya. ya, betul. Nah, itu schedule-nya itu anytime atau harus kolektif beberapa orang gitu? Tidak, jadi di masing-masing test center itu ada jam-jamnya. Jadi kita bisa pilih pagi, siang, ya itu Oke. ada di dalam apa, di dalam websitenya ICF. Jadi kalau kita pilih test center, kemudian dia kasih pilihan di mana, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Kalau kita masuk lagi, kemudian ada lagi jam-jamnya. Setiap hari adanya jam berapa aja, gitu ya. Jadi kita di sana test center itu nggak hanya ICF aja,
Mereka ada tes, maksudnya dalam ruangan yang sama dengan meja-meja yang berbeda itu banyak orang yang tes. Misalnya kalau nggak salah tes komputer, tes dan sebagainya gitu ya. Jadi tes center itu tidak hanya untuk Asia, tapi untuk segala ini ilmu ya. Ya. Hmm, Hmm. oke. Nah, terus kalau di test center itu berarti paper base ya? Enggak, dia pakai dia disiapkan ada ini komputer. Oh, komputer juga. Oh, I Ya. see. Oh, jadi bedanya dengan kalau kita ambil online di rumah hanya tempatnya dan apa itu coach yang berbeda? Nah, saya belum pengalaman, tapi kalau yang saya baca-baca itu di rumah itu protokolnya harus disiapkan. Secara IT, bagaimana mereka bisa melihat situasi ruangan kita gitu ya. Saya juga belum pernah tuh. Jadi saya bayangkan kayaknya kamera harus dipasang sedemikian rupa sehingga mereka bisa melihat posisi kita waktu melakukan tes itu. Jadi kalau di rumah kita harus mempunyai infrastruktur tambahan untuk kamerakan kita punya proses dalam melakukan tugas gitu. Satu itu, Hmm. kemudian kalau di rumah itu kita punya sinyal bandwidth semua harus sangat kuat sehingga tidak jadi ada proses putus di tengah jalan gitu. Kalau sampai putus itu kan akan merugikan gitu. Jadi itu yang plus minus yang harus dipikirkan kalau kita harus mengerjakan di rumah. Dan mereka harus melihat sekeliling, jangan sampai nggak ada kelihatan kita sama sekali. Itu antara lain yang diminta. Kemarin ada teman yang cerita waktu mereka mengambil PCC, dia kebetulan ngambil dari rumah gitu. Dan salah satu yang uh, miss-nya dia itu adalah bandwidth-nya gitu. Jadi dia terpaksa harus mencari dulu agar bandwidth-nya bisa kuat gitu, Mbak. Oke. Terus ketika tadi Coach Desi ada bilang ada kamera gitu ya. Apakah kamera yang dari laptop aja cukup atau ada additional kamera lain ya, Coach? Additional, Mbak. Oh, additional Nah, kamera lainnya. Oh, I see. cukup, Mbak. Kalau dari Jadi cukup Yes. complicated ya, memang kalau Ya. ngambil dari rumah ya. Oke, thank you, Coach. Ya, silakan Coach Heru. Ya. Izin, saya mau join ya. By the way, Coach Desi waktu itu sempat ngambil di rumah atau enggak? Enggak, Coach. Eh, Saya dari Kok cuma test dengar center. dari Yang di temen rumah ya? Restu yang cerita, Coach. Iya, oke. Ini saya jamin paling lama 3 menit ya. Saya aman karena ya ACTC, in coaching. Coach Jarbas di tes center. Di test center, Coach. Ya, jadi memang isi examnya tentu beda karena tim coaching itu. Tapi prosesnya saya pikir sih sama ya. Jadi mungkin saya ngomongnya berusaha netral lah. Ada plus minusnya. Plusnya adalah nyaman di rumah. Tapi requirement-nya itu cukup ketat. Jadi inti gampangnya kalau Anda tidak menguasai IT atau nggak ada orang yang bisa bantu, eh, cukup repot. Karena harus download, terus semua aplikasi yang di background harus dibuang semua, dan seterusnya. Itu persiapannya dulu. Nah, nanti waktu hari tesnya pun harus ngasih identity, ya, proof identity. Tetap bisa ya, karena saya ngelakuin dari rumah. Jadi jangan membuat discourage yang mau dari rumah. Hanya persiapannya harus banyak. Sebelum harus siapin, pada saat harinya harus siapin identity check dan sebagainya. Kemudian, benar itu. Nanti kameranya akan diminta diputerin. Berapa? 180 derajat, 200 terserah lah. Waktu itu karena saya nggak punya kamera tambahan, jadi saya sampai ngangkat itu kalau laptop masih enak gitu. Saya ngangkatnya iMac. iMac yang layarnya display cukup gede. Jadi itu harus sampai muter. Karena dia mau lihat di sekelilingnya nggak boleh ada apa-apa. Di meja kita nggak boleh ada apa-apa. Kemudian saat melakukan tes selama beberapa jam nggak boleh ada orang masuk lewat dan sebagainya. Itu aja. Dan tentu proktornya ya untung-untungan. Berharap dan berdoa dapat yang agak manusiawi lah. Karena pernah proktornya juga berganti-ganti. Saya Hmm. pernah satu kali tes tuh diawasin proktor beberapa orang, ada yang nggak terlalu kondusif, ada yang oke.
Gitu aja. Jadi intinya siap teknologi, siap identity check, dan siap untuk mental. Gitu aja. Karena Coach kadang-kadang Heru. ada yang itu mengganggu mental kita kan. Hmm, Aduh, bikin kita jengkel dan sebagainya, hmm, bisa hmm. terganggu presence-nya. Udah, 3 menit. Hmm, Oke, Coach Heru boleh tanya lanjutan. Boleh? Itu proktornya itu dari Indonesia atau dari Enggak, luar negeri? dari sana. Oh, dari Dan saya luar nggak usah negeri. sebut nama orang dari negara mana, nanti jadi diskriminatif. Coba yang cukup nyebelin. I think you Oh, can jadi guess dari lah. pusat ya. Jadi kalau yang online tuh dari pusat Bukan, langsung. sebenarnya dari Pearson. Oh, dari Pearson juga. Karena ICF itu kerjasama sama Pearson. Makanya tadi yang siapa Pak Coach David bilang, nanti kalau kita di tes center pun itu nggak semuanya lagi tes ICF gitu. Karena itu tes center yang apa bekerja sama dengan Pearson. Pearson Hmm. VUE. Nah. UI. Tapi bukan Pearson Indonesia ya, Coach ya? Nanti saya nggak tahu, tapi nanti Anda kalau mau dari rumah itu harus download Pearson Aplikasinya. VUE juga. Pearson VUE aplikasinya mereka. Oke, Gitu. Coach. Thank you. Itu aja. Jadi kalau nggak terlalu technical savvy, ya mungkin kata center lebih nyaman. Mm-mm. Cuman kalau mau di Gaptek. rumah ya harus teknikalnya siap gitu. Semoga membantu. Ya, thank you, Coach Heru sudah tambahkan. Tambahan sedikit yang my point of view sebagai yang di test center yang ambilnya. Ya mereka itu sangat waspada, para para peserta tes ini curang ya. Jadi kita semua ditinggalkan, apa-apa dilepas, apa sih apa apa saku mesti dibawa keluar untuk kelihatan, tidak boleh sepatu seperti apa dilihat. Jadi bukan itu benar atau tidak, tapi kita mungkin akan menghadapi hal seperti itu, dan mesti siap mental bahwa akan diperlakukan seperti itu, teman-teman. Walaupun di test center. Mm-mm. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan yang lain. Ini seru diskusi test center dibandingkan di rumah, dan seperti Coach Heru sampaikan plus minus ya. Mm-mm. Oke. Terima kasih ya. Ada pertanyaan untuk Coach Hafid lagi terkait dengan mock up testnya, itu saya belum pernah dengar nih sharing tentang ini. Ini setahu saya juga di dalam website ICF dia juga jual program yang mock uppingnya ya. Tapi harganya lebih tinggi sih saya, bukan 120. Saya lupa ya, saya nggak sempat bawain. Nanti bisa dicek teman-teman sendiri. Ada itu di dalam website ICF. Jadi mock upping yang eh, di endorse oleh ICF gitu. Kita pindah ke Coach Desi ya. Saya izin ya. Silakan Coach Desi, dimulai Coach Desi. The floor is yours. Baik, Ya. terima kasih. Sambil nanti minta tolong ya, Coach di share itu materi saya. Jadi Oh, teman-teman, kalau saya kebetulan sebelum melakukan tes, saya baca bukunya. Ini cukup bagus banget sih menurut saya, Becoming a Coach ini. Saya dalam 1 bulan sebelum tes itu saya baca buku ini, dan sampai dengan istilahnya sampai ngelotok lah gitu ya. Karena banyak dari buku ini tuh ternyata waktu tes keluar gitu. Menurut aku tuh banyak yang keluar gitu. Karena disitulah Essential ICF Guide itu ada di sini semua gitu, dari si Tracy Sinclair itu yang pertama itu. Kemudian teman-teman, menurut saya teman-teman tuh nggak usah khawatir gitu. Justru the hard part dari teman-teman semua itu sudah kalau nanti udah 100 jam itu udah dilalui, itu sebetulnya Anda sudah lalui semua gitu. Jadi kalau ini Anda sudah lewati 100 jam, harusnya sudah nggak perlu khawatir, uh, bisa lebih tenang lagi karena the hard part itu sudah dilalui gitu. Yang lebih penting lagi itu adalah coba semaksimal mungkin untuk bisa mencapai si 100 jam ini, karena dengan mencapai 100 jam ini feeling dan itu, karena tes-tes ICF ini bukan mengetes seperti betul salah secara uh, teoretikal kan.
alignment kita guide ataupun call of competencies gitu. Jadi disitulah pentingnya 100 hours ini dapat kita lalui gitu. Satu itu. Kemudian tadi seperti yang Coach Hafid katakan, melakukan mock up tes itu penting sekali, dan kalau Coach Hafid melakukan tes dengan produk berbayar sedikit murahan. Jadi saya chatnya melakukan gitu ya dengan simulasi-simulasi. Jadi dari ICF Core Competency itu saya minta dia untuk membuat beberapa simulasi-simulasi soal, sehingga kemudian saya latihan dari situ gitu. Nah, sedikit yang teman-teman perlu perhatikan adalah kalau kita menggunakan ChatGPT, mungkin tingkat kesulitannya itu menjadi lebih umum dibandingkan kalau kita menggunakan mock-up dari yang berbayar seperti yang Coach Hafid ini kan gitu ya. Jadi semakin waktu jadinya kita harus memaksa dia untuk membuat soal yang semakin susah gitu. Itu yang kita ajak perang dia untuk bikin soal yang semakin susah, seperti levelnya semakin tinggi gitu, sisi level gitu. Nah, tadi seperti yang sudah dikatakan oleh bagian besar 30% kan dari coaching etik, kemudian sisanya 40%. Nah, ini teman-teman mungkin yang perlu diperhatikan adalah meskipun dia itu tidak mempunyai penalti, tapi kita itu tetap kan kita tetap harus menjawab ya semua gitu sebaiknya gitu. Tapi kita punya kesempatan Nah, itu tuh flag gitu, flag ragu-ragu, nggak usah jawab aja, review kembali, waktunya cukup gitu. Karena waktunya sekitar 39 menit, kita kan punya fleksibilitas sebagai orang yang tidak berbahasa Inggris gitu. Jadi 60 waktu multiple choice itu nanti terbagi menjadi 2 gitu, itu akan cukup gitulah untuk kita lakukan. Selama teman-teman melakukan simulasi terus-menerus, ICF Core Competency itu Anda bolak-balik semaksimal mungkin dengan mock up test seperti Coach Hafiz katakan itu dari saya, Coach Harbas. Ya, terima kasih. Silakan teman-teman kalau mau bertanya atau memberikan komentar pada yang Coach Desi sampaikan. Monggo. Sambil menunggu ya, saya boleh silakan. sedikit nggak? Silakan Coach Heru ya. Coach Desi, thank you. Tadi bukunya itu yang Becoming a Coach yang Tracy Sinclair bukan? Yang waktu L2. Halo? Ya. Agak putus-putus nih. Iya katanya. Ya, betul Coach. Ya. Halo Coach. Oh. Ini ya Kak. Ya. Oke. Teman-teman, ini cuma info aja. Kalau nanti yang mau ikut L2, itu kita pakai di L2. Jadi nanti hubungin saya aja yang, maksudnya nggak harus beli dulu sekarang gitu. Itu lumayan mahal juga buku. Tapi itu memang buku bagus banget. Makanya saya pakai di L2, dan nanti di L2, Coach Desi juga bisa cerita kali ya. Saya undang autornya, Tracy Sinclair akan ikut ngajar di L2, dan dia jelasin buku itu. Itu aja. Keren banget itu, keren banget ya. Tracy Sinclair. Oke, thank you. Ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Ya, monggo silakan. Ya, Pak Harbas. Ya. Terima kasih Coach Desi atas explanation-nya, penjelasannya. Saya mau tanya, apakah ada pertanyaan di dalam tes yang memerlukan lebih dari satu jawaban, misalnya worst and best gitu? Nggak ada, Coach.
Jadi satu aja jawabannya. Hmm, hmm. Oke. Dan Satu apakah jawaban. pertanyaan itu lebih menjurus ke case study atau memang purely teori, Coach Desi? Jadi ada suatu situasi, kemudian kita diminta Hmm, menjawab dari situasi itu. hmm, Makanya kalau kita sudah banyak menyelesaikan 100 jam itu, kita akan dapat feeling gitu dari teori. Semakin kita mempelajari teori akan menjadi baseline gitu ya. Tapi kalau hmm. semakin kita harusnya banyak kan, kita mendapatkan beberapa case-case yang akan semakin mempertajam kita punya ini. Gitu sih. Jadi ada situasi, kemudian jawaban kita diminta ABC, kemudian pilih salah satu. Oke, oke. Nah, tadi kan menurut Coach Desi untuk mempersiapkan Coach Desi dengan membaca buku ya, yang Becoming a Coach tadi. Sedangkan Pak Hmm. Hafid dengan tes. Ya. Nah, dari buku yang Coach Desi baca, apakah ada juga di dalam, karena saya belum membaca buku itu, Coach. Apakah ada juga case Hmm. study yang dijelaskan di dalamnya, atau memang itu hanya teori yang kita pelajari untuk mempersiapkan tes? Halo Coach Desi. Menjelaskan tentang teori Mbak Vivi. Terus kemudian ke dalam ChatGPT agar dia bikin soal-soal. Makanya kemudian dari situlah kita simulasi soal-soal gitu. Hmm. Jadi dari teori buku tersebut kita Eh, prompt ke tes GPT untuk kita mendapatkan bikin pertanyaan. simulasi. Ya. Oke, Ya. oke. Nah, tapi Thank kalau you, Coach kita bisa Desi. seperti Coach Hafid untuk beli beli yang tadi lebih bagus juga sih ya. Yap, Kalau yap. saya kan ini agak ekonomis gitu. Terima Ya, kasih Coach Desi, Coach Hafid dan Pak Harbas. Ya, thank kayaknya you. jalan saya itu lebih lebih pintas. Tapi sebetulnya kita belajar. Lebih canggih Coach Hafid. Ya bukunya itu kalau saya baca, wah itu perlu waktu itu saya nggak keburu ya. Dan rasanya tetap kita harus baca sih materi-materi core kompetensi, etik itu kan kita baca gitu ya. Nah, jadi yang expert.co ini, expertcoach.co ini bukan hanya mock-up testnya aja yang berharga, tapi dia ada quiz-quiz, daily quiz yang tiap hari kita bisa lakukan gitu. Bagus sekali untuk praktis. Oke, ada lagi teman-teman yang mau menyampaikan atau bertanya, silakan. Sambil menunggu ya diberikan pertanyaannya, saya melewati jalur yang agak berbeda. Memang ujian saya sekitar 1,5 2 tahun lalu ya. Dan jalur yang ada berbeda itu saya pakai juga waktu mempersiapkan ACTC. Saya tidak menggunakan ChatGPT dan saya tidak menggunakan markup ya. Yang saya lakukan adalah saya membrowse YouTube. Di dalam YouTube itu banyak sekali pembahasan dari soal-soal ini, berbagai level, dan mesti hati-hati supaya nggak overwhelm ya teman-teman. Karena seperti Pak Heru sampaikan, dia sering sekali berubah cara membuat soalnya ya. Dan ini sekarang yang berlaku ini, maka teman-teman dapat yang paling update. Cuman ada cara-cara sebelumnya dan materi-materi sebelumnya yang tidak selalu sama ya penekanannya aja yang nggak sama. Dan kadang-kadang cara ujiannya juga nggak sama. Nah itu kadang-kadang mempengaruhi ya bagaimana mereka menceritakannya di dalam YouTube. Jadi di YouTube itu dijelaskan, oh soalnya kayak gini. Nah, nanti bagaimana itu diceritakan sama dia dan ini pembahasannya itu sangat membantu. Saya orangnya cukup audio ya, jadi itu membantu saya karena saya tidak kadang terbantu dengan membaca pada saat mendengarkannya di depan komputer. Tapi pun kalau kita sambil setir atau kita sambil mengerjakan pekerjaan lain, kita masih bisa tetap mendengarkannya. Saya juga banyak menggunakan ICF punya YouTube channel official ya, dan dia selalu memuatkan most updated competencies-nya di situ dalam bentuk video dan dalam bentuk juga playlist ya. Kita bisa ambil playlistnya dan terus diputar gitu. Pertama nggak ngerti, kedua agak paham, lama-lama itu kita internalize gitu ya. Nyantol ya Pak. Ya, 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 ya.
Ya, ini sepertinya core kompetensi itu perlu diperdengarkan terus-menerus sih, teman-teman. Hmm, Jadi hmm, lama-lama seperti tadi Pak Harbas bilang, itu akan terinternalize dan akan secara otomatis muncul pada saat teman-teman menghadapi soal-soal. Karena etik ini akan muncul banyak sekali soal-soalnya, sementara kita punya situasi di Indonesia kadang agak berbeda dengan di sana gitu. Jadi kadang kita perlu apa ya, sedikit berpikir untuk align gitu. Itu sih. Jadi kalau kita banyak sering menginternalisasikan kode etik itu, kita akan semakin cepat menyelesaikan permasalahan itu. ya, ya. Ada mungkin pertanyaan lagi, teman-teman? Selain menggunakan video dan audionya yang mendengarkannya ya, itu beberapa macam ya. Jadi tidak hanya web channel YouTube ICF yang official, tapi banyak channel-channel yang lain juga yang menceritakan dengan berbagai macam sudut pandang ya. Dan kita kalau mendengar semakin banyak, kita semakin bisa semakin bingung, tapi juga semakin memperkuat. Oh, ternyata ada orang yang memandang dari sudut pandang ini, dan membuat yang ini yang penting juga teman-teman. Database contoh-contoh soalnya jadi banyak karena mereka kan bahas ya. Dan Mm-mm. kalau kalau sekarang di website Asia cuma ada 10, mungkin ada versi-versi sebelumnya atau mungkin ada orang sebenarnya kita menandatangani ya pada soal bahwa kita tidak akan membawanya keluar dari ujian itu, tapi ada orang yang men-sharing ya part itu ya. Dan itu membuat kita lebih kebayang ujiannya itu akan seperti apa. Nah, itu juga saya rasa yang dipakai untuk membuat mock up test ya yang tadi Pak Hafid ceritakan. Mm-mm. Mungkin juga diskusi dengan teman-teman yang baru saja apa mengikuti tes juga bisa membantu. Jadi waktu saya mau mengikuti tes itu, saya sering berdiskusi dengan Coach Minda gitu, Coach Harbas. Jadi saya Hmm. banyak berdiskusi dengan beliau, menanyakan apa aja yang beliau lalui gitu ya. Jadi saya kayak dapet itu sangat membantu gitu buat saya juga waktu itu gitu. Ya, ada lagi teman-teman? Mungkin selain ujian juga bisa ditanyakan yang tentang syarat atau tentang tips-tipsnya. Ah, ini yang juga perlu kita perhatikan pada saat mendaftar eh, di tes center adalah KTP kita. Waktu kita mendaftar itu kan kita menuliskan nama itu harus sesuai dengan KTP ya. Itu jangan sampai berbeda, itu kita nggak bisa masuk tuh. Eh, kan ada kita nih nama yang muncul di sertifikat kita itu namanya nama singkat gitu, misalnya Desi Primawati. Sementara nama kita di KTP Desi Desina Dwi P gitu. Nah, kalau saya menuliskan di formulir pendaftaran saya Desi Desiana Desi Primawati, seperti dan saya mendapatkan ijazah atau sertifikat, itu saya nggak bisa masuk tes center. Nah, itu harus diperhatikan juga tuh. Saya mengingatkan juga, mungkin bukan dengan tes Asia kemarin, ya, tes yang lain. Kita suka bawa KTP kita seumur hidup, foto itu suka buram. Jadi suka diminta juga alternatifnya apa dengan SIM mungkin gitu. Ya bawa dua aja kalau misalnya KTP-nya udah agak buram. Ya. Yang dimaksud Coach Devi tadi adalah begini teman-teman. Pada saat kita mendaftar, bagian dari pendaftaran itu kita akan ada satu part, kita declare nama apa yang muncul di ID official. Dan itu kita mesti aware pas part itu kita mesti persis tuliskan seperti nama yang ada di ID official kita. Nah, karena bisa berbeda ya dengan nama yang kita daftarkan sebagai member ICF. Gitu teman-teman, itu aja yang perlu diperhatikan karena nanti akan ditagih pada saat di tes center.
Oke. Walaupun administratif ya kayaknya, Betul. simple tapi bisa Ya, menggagalkan kita ikut. ya. Nah, terus inilah juga nih teman-teman, pada waktu itu pastikan teman-teman mendapatkan email konfirmasi bahwa nama Anda sudah tercatat di suatu test center. Gitu misalnya kita memilih test center ya. Sudah ada informasi bahwa Anda sudah tercatat di situ. Karena jangan sampai udah datang ternyata nggak ada di situ namanya gitu. Jadi cek recheck itu perlu dilakukan gitu. Saya di tempatnya untuk memastikan bahwa nama saya sudah gitu. Jadi besoknya kalau perlu eh, sebelumnya dicek gitu supaya semua aman. Ada yang pengalaman Coach Erbas, Coach Fit, tiba-tiba namanya nggak muncul kah? Udah mendaftar tiba-tiba nggak muncul? Saya sendiri punya pengalaman persis kayak gitu ya. Jadi, jadi pada saat kita Gimana? mendaftar, itu kan terlalu banyak klik ya. Nah, kadang-kadang ada klik konfirmasi atau ya klik yang sekian kita nggak fully klik itu, Ya, nggak betul, sampai betul. ujung. Jadi saya udah datang di hari yang saya pilih, kata dia, lu nama Anda nggak ada. Dan dia tanyakan dengan Hmm. sangat clear, mana emailnya gitu. Jadi Hmm. sejak itu saya juga gunakan cara karena terkait dengan lalu lintas ya. Kalau kadang kita mempersiapkan lalu lintas naik apa, jam berapa, saya prepare dengan datang sehari sebelumnya ya. Dan datang ke situ cek apa benar besok saya ada gitu. Kita bisa lakukan kok. Ya. Jadi selagi daftar ulang dong, Coach Herbas. Ya, daftarnya tadi sebenarnya belum sampai email betul, Pak. Coach Desi sampaikan. Jadi cek di email bahwa ada emailnya, bahkan saya screenshot habis itu ya saya bawa gitu. Hmm. Iya. Sebenarnya waktu itu saya Jadi datang, saya besok administratif. kayaknya saya daftarnya besok ujian gitu. Saya udah jelas ingetin tanggalnya. Ternyata pendaftaran saya belum sampai tuntas. Jadi saya pada saat ngecek itu enggak, Hmm. nama Anda nggak ada untuk besok gitu. Dia bisa cek ya. Jadi kita harus pilih lagi di Hmm. range yang. Dan teman-teman ini juga, ini pengalaman beberapa rekan ya, karena dari kita mendapatkan konfirmasi bahwa kita bisa ujian, dibandingkan waktu ujian tuh range-nya 60 hari ya, sekitar 2 bulan. Kalau itu kita tunda-tunda milihnya, karena kita nunggu siap, nunggu belajar, ntar aja masih mempertimbangkan ini, nanti pilihan kita tambah sedikit teman-teman. Hmm. Hmm. Pilihan waktu dan pilihan tempat. Slot waktu dan slot Hmm. tempatnya itu tambah sedikit kalau tes center ya. Kecuali kalau di rumah ya mungkin, tapi mungkin ya terkait juga dengan proktornya ya gitu. Jadi itu best practice juga ya teman-teman, ada yang kesulitan untuk mendapatkan waktunya karena terus menunda ya. Hmm. Iya. Terus kalau teman-teman memilih tes center, kita itu begitu masuk di tempat tes itu di atas itu ada jam gitu. Jadi itu bisa selalu kita lihat gitu. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, itu bisa selalu dilihat gitu. Dan dicek terus supaya nggak panik gitu. Biasanya kadang kalau udah masuk kan kita kadang panik gitu ya. Aduh, jam berapa gitu. Nah, itu bisa dijadikan pegangan di pojok kanan atas tuh ada gitu. Saya ada pertanyaan lagi nih, Coach Desi dan Coach Hafid. Berdasarkan pengalaman tes sebelum tes kredensial kemarin untuk ACC, menurut Coach Desi dan Coach Hafid, part apa yang paling challenging? Karena kan tadi ada 3 part, etik, boundary, dan kompetensi. Hmm, Kalau saya personally sih, saya melihat equal ya. Hmm. Sama-sama aja ya, nggak melihat ada spesifik yang di mana isunya gitu, tapi sama-sama aja sih. Gimana Coach Desi lah? Iya sih, hanya itu kan tadi seperti yang Coach Harbas tunjukkan, perlu apa ya, peka gitu untuk melihat perbedaan
Jadi kalau mau ditanya ya emang kita perlu peka aja sih. Perlu. Nah, peka itu didapatnya dari mana? Ya latihan sama ini sih jam semakin banyak kita melakukan siklenya itu sih. Gitu. Oke, thank you Coach Desi dan Coach Hafid karena saya Nah, bertanya mana yang paling kalau challenge. tesnya kita latihan sih pasti. Hmm, hmm. Oke, agak lagging kita ya, Coach Desi, suaranya. Nah, Rasanya kalau patokannya ini pengalaman aja. saya, silakan Bu Desi. Oh ya, memang menurut aku hampir sama ketika yang perlu kita dalemin dan patokannya mungkin keywordnya aja yang dan ICF language yang Anda pastikan dipakai gitu. Kalau itu bisa jadi patokan itu biasanya akan mendekati ke arah yang kita cari gitu. Silahkan Coach Hafid. Ya, dari pengalaman saya dengan latihan mock-up test sebanyak-banyaknya itu kita bisa dapat feel gitu ya. Pertanyaannya, arahnya, jawabannya gitu, kita bisa dapat inilah feel di sana. Oke, thank you Coach Desi dan Coach Hafid. Masih mute. Malam, Coach. Ya, Coach Kristi silakan ada pertanyaan. Ya, saya izin nanya. Agak teknikal sebenarnya. Kalau kita milih tes di tes center, apakah kita tuh sendiri-sendiri saat jam ujian, ataukah ada beberapa orang ujian pada saat bersamaan? Lalu pengawasnya itu sepanjang saat tes atau gimana? Teknikalnya jadi pengen kebayang gitu. Terima kasih. Jadi kalau saya bisa share dalam ruangan itu ada meja dengan partisi. Berderet gitu ya, berderet dan di belakang kita jadi bisa ada beberapa baris gitu. Kita masuk, kita tes. Waktu kita masuk, sedang ada yang lain yang sedang tes komputer, tes apa gitu ya, ada di sana gitu. Jadi kita masuk, nanti semakin kita kerja juga ada lagi yang masuk di belakang kita untuk lakukan tes yang lain-lain gitu. Jadi seperti itu ya, nggak dedicated specific room, tapi dibuat ruangannya cukup sunyi gitu ya, nggak banyak suara juga sih. Jadi masing-masing sibuk dengan tesnya masing-masing gitu. Oke, berarti bukan serentak gitu ya? Nggak sebentar. Oke, dan itu full satu session langsung satu jalan gitu ya? Atau dibagi berapa sequence gitu ya tadi? Maksudnya gini, kalau kita ICF kita Begitu duduk mulai tes, lanjut terus sampai selesai gitu? Atau, ada istirahatnya ya 10 menit, cuman iya, ya ada istirahat 10 menit. oh, Cuman kalau kita bisa lanjutkan, kita bisa gunakan waktu itu untuk terus di tesnya itu. oh, oke. Satu pertanyaan terakhir lagi. Tadi kan ada perbedaan biaya ujian kalau kita member atau nggak member ICF. Nah, apakah ada jarak durasi sejak kita terdaftar member, baru harga ujian member itu berlaku? Misalnya kita udah harus member sebulan dulu nih, baru kita berhak eligible untuk ngambil ujian dengan tarifnya member. Aku sih waktu itu nanti Coach Harbas mungkin bisa tambahkan ya. Waktu itu saya mendaftar barengan sih. Jadi aku bayar langsung member, terus bayar waktu pendaftaran untuk tes harganya sih udah langsung dapat harga yang lebih murah sih. Oh, otomatis. Gitu ya Coach Harbas, bener ya? Ya, jadi di dalam websitenya itu pada saat enroll registration itu kita lewat satu flow ya, yang di situ mau kita member atau non member kita ikutin aja dan itu satu paket sampai ujungnya nanti kita jadi bisa membuat schedule gitu, mendapatkan email tadi yang disampaikan tadi. Membuat email, membuat schedule, setelah bikin schedule dapat email lagi untuk ujian gitu. Jadi emang tidak ada itu langsung
Asal siap bukan ya kayak step bisa. terpisah ya. Ya, ya, bisa. Hmm. Ya, ya, Oke, terima kasih. Tapi di dalam satu flow gitu sih. Aku sih nggak di ya, hari yang lain sih. ya. Flow-nya satu gitu. Oh, Mm-mm. Sebenarnya pembahasan tentang soalnya itu bisa jadi pembahasan yang menarik tersendiri ya teman-teman. Dan kalau dari co-learning yang lalu, termasuk co-learning PCC, itu kadang-kadang berkumpul itu untuk membicarakan soal-soalnya. Walaupun ACC dan PCC tentu soalnya berbeda ya. Cuman kompetensinya didiskusikan secara bersama-sama untuk saling memperkaya. Yang pengalaman saya itu juga apa, mendorong ya, itu membuat kita lebih, oh ternyata bisa pandang pakai sudut pandang begitu ya gitu teman-teman. Jadi itu juga mempengaruhi eh, ke- kemampuan kita untuk menganalisa soalnya ya. Tadi juga disampaikan kalau salah oleh Coach Hafid ya, bahwa kita bisa flagging ya. Itu kan kita menghadapi komputer, layar dengan software yang spesifik untuk ujian ya. Nah, itu ada flag. Jadi pada saat kita nomor berapa kita ragu-ragu, kita udah pilih jawabannya, kita flag aja. Nanti kita sampai belakang, nanti kita bisa review flag itu lagi. Hanya yang flag Dan aja kita bisa review. Balik lagi ya betul. Hmm. Eh, Coach Harbas, Hmm. em, dengan penjelasan semua ini, saya punya insight tesnya ini mirip banget dengan tes IELTS ya, dengan TOEFL IELTS, karena dengan ada cek ID, terus Ya, cek personality, ya, belongings, ya, lalu ya, kita masuk ke dalam standardized room gitu. ya, Em, saya mau tanya ini, boleh nggak kalau misalnya Coach Desi, tadi kan ada pertanyaan yang dari Coach Harbas tunjukkan ya, questions 8, 9, 10, ada beberapa questions itu. ya. Mungkin ada beberapa yang kita bisa kulik sedikit mungkin, jadi bisa kelihatan, oh sebenarnya jawabannya memang terlihat mirip semua gitu. Tapi ternyata jawabannya ini gitu. Saya kalau misalnya ada waktu untuk, kayaknya kan masih ada sekitar 9 menit nih, Ya. untuk didiskusikan sedikit mungkin, kalau Boleh. tidak keberatan. Teman yang lain setuju? Oke ya, eh, kita anggap langsung ya. Misalnya nomor 9 ini eh, Coach Vivi ya. Ya. Hmm. A coach asks the client permission to coach in a new sensitive area. Ya. What is the purpose of this request? Udah kayak gini. Di nomor 1, A-nya dia bilang to think through the potential solution. Yang nomor 2-nya bilang to make client feel anxious. Nomor 3-nya bilang create space. Nomor 4-nya to create safe space. Coba teman-teman apa? Mungkin bisa share kira-kira masuk yang mana? Menurut saya sebenarnya antara A atau C, tapi saya kayak lebih ke C ya. Karena dia udah bilang bahwa ini ada sensitif area, jadi kayak dia nunjukin ke kliennya, possible kalau itu akan sensitif buat kamu, itu kalau nanti ada feedback yang negatif dari kamu ya, it's okay gitu, ini sensitif. Menurut Hmm, saya itu. ya oke. Kalau Ah, saya ke D. ya, ya silakan. Kenapa deh ya? Em, karena itu memberi space untuk klien untuk memilih apakah mau menjawab atau tidak, karena itu sensitif, client Hmm, center. hmm, hmm. Ada lagi teman yang lain? Kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang tanpa A benar, C benar, D juga benar ya. Yang kayak ini misalnya yang jawaban benarnya kalau kita dilihat di website ASF sudah ada kuncinya ya teman-teman, kalau buka bisa kelihatan. Dia di D, to create safe space ya. Jadi kan memang client center sama otonomi ya yang kita mesti berikan pada sesi coaching itu. Jadi dia sebenarnya berhak untuk bilang tidak masuk ke area sensitif si kliennya. Dia berhak untuk bilang enggak, saya nggak mau jawab tenang itu. Boleh kan? Jadi safe space-nya itu diberikan gitu. Diberikan room untuk dia menolak. Jadi supaya menjaga si si sesi coachingnya tetap menjadi
coaching yang memberikan safe space ya. Tidak hanya create space seperti pilihan C, tidak hanya think through seperti klien A. Ya, jadi kan eh, jawaban-jawaban seperti ini akan muncul pada saat kita banyak membicarakan misalnya kayak eh, eh, coaching mindset gitu ya, kompetensi coaching mindset. Jadi kita akan terus terus masuk ke dalamnya. Teman-teman juga bisa follow up di dalam website ICF. Ada yang disebut eh, PCC marker ya, akan memberi teman-teman pemahaman dan clue seperti apa mengartikan setiap 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 kompetensi ya. Memang sebutannya PCC, tapi itu karena dibuat untuk mereview PCC recording. Cuman eh, markernya ini bisa membantu kita untuk memahami apa maksud dari setiap kompetensi. Dibilang mudah juga enggak, dibilang susah juga enggak, teman-teman. Jadi kayak gitu kira-kira pilihan-pilihannya. Padahal ini pilihan berganda ya, seolah A, B, C, D gitu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Terus nomor 10, menggunakan using metaphor, a coaching tool is most useful in which the following situation. The coach teaching, the coach want nuance, the client seeking clarity, the client does not see the coach perspective. Cukup challenging ya. Ada ide pilihan yang mana? Teman-teman bisa bisa bayangkan ya kalau kita harus pilih best sama worst seperti yang di PCC dan di ACTC. Jadi kita milih lagi yang mana best, mana worst, gitu. Tidak hanya yang benar saja. Ini yang Coach Hafid sampaikan, mesti sering ya, supaya mendapatkan kebiasaan membacanya dan melihat hasilnya. Ada pendapat teman-teman yang mana? Aku coba jawab, Coach Harbas. Silakan. Saya sih antara B atau C. Ya. Tapi kalau B, menurut saya ini kan lebih maunya coachnya ya. Hmm. Jadi saya pilih yang C. Interesting alasannya. Ada teman yang lain? Saya setuju C juga karena A, B sama D. Jadi bukan karena itu paling benar, tapi A, B sama D kayak nggak mungkin. Karena Ya. nomor satu kan tentang coachnya teaching, coach is not teaching. Ya. Nomor B juga coachnya lagi yang ngedrive. Terus Ya. yang nomor D, emangnya kenapa kalau kliennya nggak tahu perspektif coachnya kan? Coaching Iya. bukan apa Ya. coach. Ya. Ya. Jadi tersisa lah C. Ya. Sudut pandang yang seru untuk melihat jawabannya ya, seperti di barusan disampaikannya. Kalau kita membicarakan satu soal dipakai kepala banyak orang, jadi gitu, jadi seru. Dan kita jadi punya perspektif luas. Aja. Nah, perspektif luas itu nanti akan membantu kita pada saat kita mau menghadapi masalahnya ya. Ada teman yang lain mau eh, mencoba jawab lagi? Boleh saya coba? Silakan. Saya pilih B. Hmm. Karena ini the coach wants to nuance message. Ini kan mengenai coaching tool, Hmm. ya. Artinya digunakan oleh coach. Ketika dia kurang mengerti apa itu metafornya, dia harus menanyakan apa itu dan dia ingin mendapatkan nuance itu. Tadi saya cari adalah impactful details. Hmm. Jadi the coach wants to have a nuance message. Jadi dia ingin mendapatkan impactful details dari metafora itu. Ya, makin susah ya pilihannya terlalu banyak. Kayaknya semua benar. Seperti itulah yang kita hadapin pada saat kita ujian, teman-teman. Ya, langsung aja ini yang dipilih, yang ditunjukkan oleh website saya adalah C. Ya, jadi memang sudut pandang yang bahwa A, B, dan D enggak itu lebih keren. Jadi kayak gitu kadang-kadang kita mesti pakai kayak gitu, cara kayak gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa C ini lebih client centered, clarity, dan lebih
otonomi, model begitu teman-teman. Lebih Deduction klien, ya iya, banyak. ya, dan Deduction. betul. Jadi hal seperti itu dikombinasi. Mungkin bukan pilihan terbaik ya, bukan bukan mungkin ada jawaban lain yang lebih beautiful, tapi ya adanya ini ya itu kita pilih di antara yang ada. Hal seperti itu yang dihadapin. Saya coba jam on ya, kita waktu tinggal sedikit lagi. Saya minta 1-2 menit lagi sebelum closing ya. Jadi pada saat ini Coach Heru sampaikan ini, saya lupa ya Coach Heru berikan di mana kalau nggak salah di kuliah di level 1 ya. Jadi indikatornya kadang-kadang yang penting. Hmm. Jadi ada indikator-indikatornya, apakah dia transparan atau non transparan, apakah dia coaching, apakah dia klien, apakah dia client centered atau coach centered kayak tadi ya. Ya. Terus bisa attitude-nya, apakah dia ada curiosity, apa dia client fokus apa enggak. Jadi kadang-kadang pilihannya itu berdasarkan itu. Terus misalnya konteksnya, apakah dia positif apa enggak? Dia involve klien apa enggak? Ada juga sudut pandang lain yang verbs-nya ya. Verbs yang disukai itu atau kata kerjanya, pause, silence, listen. Gitu. Apakah dia decide, explain, share, tell, gitu. Jadi hal seperti ini yang diperhatikan dari jawaban-jawaban dan soalnya, terutama jawabannya ya. Untuk membandingkan ya, mana yang paling benar di antara pilihan yang memang dibikin rumit sama dia ya. Terus juga kompetensinya itu, kita bisa eh, eh, di Code of Ethics ini juga rumit teman-teman. Sebenarnya dia kayak sekilas kan kita lihat kayak rambu-rambu aja ya, tapi di dalamnya banyak dilema. Misalnya agreement, eh, kayak misalnya konflik of interest. Bagaimana itu mesti dipertimbangkan? Saya orang tuanya, tapi saya coachnya juga. Saya kakaknya, tapi nah gitu-gitu tuh. Jadi batasnya ada di mana itu? Oh, atau beda lagi misalnya, saya seorang konsultan, tapi saya coach juga. Saya mesti terima, terus enggak, kalau enggak misalnya kayak ini klien mau berhenti, mau putus, nggak mau lanjut sama saya, duitnya kembali apa enggak? Kayak gitu-gitu, teman-teman. Jadi soal-soalnya kira-kira seperti itu ya sebagai gambaran. Moga-moga memberi gambaran, tidak menambah bingung. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan atau mau diberikan input atau usulan, silakan teman-teman. Dari pengalaman yang lalu ya, untuk menjaga menjaga point of view bisa lebih luas, memang co-learning itu salah satu yang keren, teman-teman. Jadi tidak ada narasumber sebenarnya di situ, semua orang share apa their point of view. Dari situ kita otomatis menjadi lebih kaya dan itu eh, terus memperkuat ya pada saat kita udah selesai kelas level satunya. Dan saya sih encourage ya teman-teman untuk bisa eh, mengadakan sesi-sesi co-learning, nanti kita bisa saling support ya supaya sesi itu bisa bisa terus memberi waktu dan ruang kita untuk saling belajar. Gitu ya teman-teman. Sebagai follow up-nya silahkan kalau mau diorganize oleh batch 14, batch 15 sebagai majority dari this new ACC audience ya. Gitu ya. Ada yang mau disampaikan dulu, Coach Morgan nih, teman saya ngoprak-koprak sebelum ada acara ini. Gimana Coach Morgan? Moga-moga sesuai ekspektasi ya. Iya, thank you Coach Harbas. Ini kalau saya bilang sih melebihi ekspektasi ya. Karena aku bisa ngelihat Coach Daisy, Coach Hafid juga Coach Harbas tuh terlihat bahwa genuinnya dan ingin ingin mensupport kita semua gitu supaya ujian ACC-nya as smooth as possible dan kalau ya tujuannya kan supaya kita first attempt langsung lulus gitu ya. Ya, ya. Itu sih Coach. Jadi Amin. terima Ya, kasih banyak atas ya, meluangkan waktunya dan juga sampai mempersiapkan juga beberapa slide ya untuk kita supaya kita dapat lebih clear. ya, ya. Terima kasih Coach Morgan. Mungkin dari perwakilan batch 14 ya kalau ada mau disampaikan.
Coach Nina nggak ada ya? Silakan. Oh, nggak ada ya. Ada, Oh, cuman silakan. pakai ID anak saya di HP Monggo silakan. Coach Harbas ya. Makasih sih. Jadi ya saya kebetulan dapat dari Coach Hafid yang website itu. Makasih Coach Desi juga. Saya kenal Coach Desi. In the past, salam ketemu lagi Coach Desi. Jadi makasih juga tadi learning mengenai soal-soal kayaknya tadi insight-insight dari Coach Harbas mereka melihat dari perspektif yang sangat berbeda-beda gitu. Jadi kita benar-benar harus melihat thorough gitu semua perspektifnya ICF kan. Ya semoga all the best lah buat semua. Terima kasih Coach Harbas, Coach Hafiz sama Coach Desi buat waktunya. Terima kasih. Terima Kasih. kasih. Siapa ya? Coach Saskia atau Ibu siapa? Maaf ya. Nah, Itu anak gue itu. oke, baiklah. Kasih. Ya, uh, uh, mungkin bisa diorganize untuk di foto bersama, Coach Morgan bisa dibantu, Coach. Boleh ya. Kalau memungkinkan dibuka kameranya, teman-teman. Sebelum kita akhiri, terima kasih kehadirannya. Semoga semua lancar, nggak grogi-grogi, nggak bete-bete, nggak dikerjain sama proktor. Ya, Oke, jadi silakan, kita Coach foto Morgan. bareng dulu ya. Ya, Oke, tangannya gimana gini ya, boleh ya? Coaching C. Ya, ya, oke. Terima kasih. 1, 2, oke tunggu sebentar ya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Kawan Morgan. Ya, Thank you. ya, moga-moga bisa berlanjut. Ini hanya trigger aja, teman-teman silakan lanjutkan. Dan pembicaraan seperti ini nanti akan direkod dan teman-teman bisa lihat lagi. Kita juga akan adakan secara rutin ya pembicaraan seperti ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Tetap semangat, saling support dan saling dorong ya, saling memberi semangat. Kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih. you, Terima Coach. kasih Coach Kasih. Desi. Selamat Selamat Terima malam, kasih terima semuanya. kasih, Malam. Coach. Makasih semuanya. Terima kasih banyak.